Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran prakarya di hari Jumat yang cerah ini. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah anak-anak, kalian persiapkan dulu alat-alat tulis. Nanti apabila kalian anggap penting, maka kalian catat ya. Baiklah, sebelumnya kabar kalian baik-baik saja bukan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kalian di rumah tetap menjaga kesehatan ya anak-anak. Sekarang prakarya bab 3, yaitu teknologi konstruksi miniatur rumah. Pada gambar ini adalah peta konsep atau peta konsep atau disebut juga peta materi. Ya, anak-anak lihat di sini. Pada peta materi ini teknologi konstruksi miniatur rumah, yaitu mengenal istilah teknologi, ya, kemudian pengertian dan perkembangan teknologi, jenis-jenis teknologi. Yang B, teknologi konstruksi, yaitu perkembangan teknologi konstruksi, kemudian jenis-jenis proyek konstruksi, fungsi teknologi konstruksi, serta yang C, yaitu membuat produk konstruksi miniatur rumah. Apa saja, yaitu mengenai bagian-bagian dasar rumah, kemudian mengidentifikasi alat dan bahan yang dipergunakan, lalu belajar teknik pembuatan miniatur rumah, kemudian membuat rancangan konstruksi miniatur rumah, yang terakhir membuat konstruksi miniatur rumah. Kalau yang ini tadi membuat rancangan, kemudian yang terakhir adalah membuat konstruksi miniatur rumah. Pengertian dan perkembangan teknologi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, teknologi itu di sini merupakan ilmu pengetahuan terapan untuk mewujudkan kenyamanan dan kemudahan hidup manusia. Teknologi yang ada saat ini merupakan hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikutnya, nah ini adalah teknologi dari mulanya miniatur rumah. Kemudian setelah membuat miniatur rumah, terbentuk konstruksi sehingga menjadi rumah seperti ini. Ya, ini awal mulanya adalah konstruksi miniatur rumah. Kemudian dibangun seperti ini. Berikutnya, jenis-jenis teknologi. Yang pertama, teknologi peralatan rumah tangga. Merupakan teknologi yang digunakan untuk membantu kegiatan rumah tangga. Contohnya, lampu, jam dinding, mesin cuci, mesin penghisap debu, kompor, kipas angin, dan pemotong rumput. Kemudian yang B, teknologi produksi. Teknologi produksi merupakan teknologi yang digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan suatu barang. Contohnya yaitu mesin traktum, mesin pemintal benang, mesin penggiling padi, kemudian mesin pemotong kayu. Ini adalah teknologi produksi. Yang
ketiga atau yang C yaitu teknologi transportasi. Teknologi transportasi merupakan teknologi yang digunakan untuk berpindah tempat. Contohnya yaitu sepeda motor, kereta api, mobil, kapal laut, dan pesawat terbang. Yang D yaitu teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi itu apa, Bu? Yaitu teknologi yang digunakan untuk saling bertukar informasi atau pesan. Contohnya radio, televisi, telepon, dan internet. Yang terakhir yaitu teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi itu apa? Merupakan teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Hasil dari teknologi konstruksi biasanya berbentuk rumah, jembatan, jalan, dan rel kereta api. Bahkan masih banyak yang lainnya ya anak-anak ya. Misalkan teknologi konstruksi bendungan, kemudian teknologi gedung, apartemen, ya banyak macamnya. Berikutnya, pekerjaan proyek konstruksi terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu proyek konstruksi bangunan, perumahan, atau pemukiman. Disebut juga dengan residential construction. Ya. Kemudian yang B yaitu proyek konstruksi bangunan gedung atau building construction. Kemudian yang C yaitu proyek konstruksi teknik sipil atau disebut juga heavy engineering construction. Kemudian yang D yaitu proyek konstruksi bangunan industri atau industrial construction. Ya anak-anak ya. Berikutnya teknologi konstruksi ini penjelasannya adalah bahwa perkembangan teknologi konstruksi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, manusia mulai memanfaatkan apa yang ada di alam seperti batu, tanah, kayu, dan bahan-bahan yang lainnya, yaitu sebagai bahan untuk membuat infrastruktur dan bangunan. Lihat ini ya anak-anak, ini adalah contoh dari gambar maket ya. Ini bukan rumah sungguhan, ini adalah maket ya. Maket itu apa, Bu? Contoh sebelum dijadikan rumah. Jadi contoh rancangan pembuatan rumah. Ini tampak dari luar seperti ini. Nah, sedangkan tampak dari dalam adalah seperti ini. Jadi ini diambil dari dalamnya. Jadi ini maket dari luar, ini adalah penampakan dari dalam. Ya, ini sama-sama adalah untuk pembuatan konstruksi rumah ini. Paham ya anak-anak ya? Jadi ini adalah maket tampak dari luar, kemudian ini maket tampak dari dalam. Berikutnya, jenis-jenis proyek konstruksi. Pekerjaan proyek konstruksi terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, proyek konstruksi bangunan perumahan atau pemukiman. Disebut juga dengan residential construction. Nah, sekarang ini di daerah Turi itu sekarang banyak ya anak-anak ya, perumahan-perumahan atau pemukiman. Ada yang dinamakan dengan residential construction ya. Jadi residential itu adalah merupakan terjemahan dari perumahan atau pemukiman. Mencakup proyek pembangunan tempat tinggal seperti rumah, perumahan, villa, ataupun apartemen. Yang B, proyek konstruksi bangunan gedung atau building construction. Merupakan tipe pekerjaan atau proyek yang banyak dilakukan karena menekan pada pertimbangan
konstruksi dan teknologi yang praktis. Ya, anak-anak ya. Berikutnya, proyek konstruksi teknik sipil atau heavy engineering construction. Proyek ini merupakan proses penambahan infrastruktur pada lingkungan terbangun. Contohnya pengerjaan proyek pembangkit listrik, kemudian proyek jalan raya, proyek jalan kereta api, proyek bendungan, dan proyek pertambangan. Yang D, proyek konstruksi bangunan industri atau industrial construction. Pemilik proyek ini biasanya suatu perusahaan atau industri besar. Contohnya perusahaan minyak, perusahaan farmasi, dan perusahaan kimia. Ya, fungsinya teknologi konstruksi apa, anak-anak? Yaitu sebagai salah satu bentuk hasil akhir konstruksi sebagai tempat tinggal. Tempat tinggal berfungsi sebagai tempat berlindung manusia dari segala cuaca. Membuat produk konstruksi miniatur. Yang pertama yaitu mengenal bagian dasar rumah. Bagian dasar rumah itu apa saja? Yaitu bagian bawah atau bagian dasar. Bagian bawah atau bagian dasar yaitu bagian yang terletak di bawah atau disebut juga lantai. Yang B, bagian tengah atau ruangan rumah. Nah, ruangan rumah terdiri dari dinding, pintu, jendela, ruang atau kamar. Sedangkan bagian atas atau penutup rumah yaitu misalkan disebut orang Jawa itu wowong ya anak-anak ya, plafon atau wowong. Fungsinya sebagai apa Bu? Yaitu berfungsi untuk melindungi ruang yang ada di bawahnya atau di dalam rumah. Kemudian menahan radiasi panas berlebihan, melindungi dari hujan, dan menghambat pergerakan angin yang biasanya membawa debu. Itu ya anak-anak ya. Berikutnya, membuat produk konstruksi miniatur rumah. Yang pertama yaitu alat dan bahan yang dapat digunakan, yaitu alat. Ini alatnya ya. Alatnya yaitu penggaris untuk mengukur panjang suatu benda, gunting untuk memotong bahan yang tipis, kemudian cutter, yang keempat kuas. Kalau bahannya apa saja Bu? Jadi bahan untuk membuat konstruksi miniatur rumah bisa dipakai styrofoam, kemudian korek api, stik es krim, kardus, triplek, kemudian perekat atau lem. Berikutnya, nah ini adalah contoh dari miniatur rumah. Nah ini yaitu ini terbuat dari stik es krim, kemudian stik korek. Ya ada juga yang stik korek ini ya anak-anak ya. Tapi bahan utamanya adalah stik es krim. Kemudian di bawahnya ini adalah kardus ya. Ini juga merupakan konstruksi miniatur gedung, building ya anak-anak ya, atau disebut juga gedung apartemen bisa, atau gedung-gedung perkantoran ya. Berikutnya, nah ini adalah gambar dari gambar sket nih ya anak-anak ya. Ini sket untuk membuat konstruksi. Tadi konstruksinya yang di atas, ini adalah gambar sketsanya. Ini juga ini adalah gambar sketsanya ya anak-anak ya. Gambar sketsanya bisa dipakai dibuat di Photoshop atau Excel atau apa itu banyak ya anak-anak ya. Photoshop itu bisa dipakai untuk membuat rancangan rumah ya, atau Corel Draw itu nanti kalau anak-anak sudah SMK ini nanti anak-anak bisa mencari jurusan
yang menggambar teknik-teknik seperti ini. Demikian anak-anak keterangan Bu Evi di bab 3 yaitu konstruksi miniatur rumah. Berikutnya anak-anak mengerjakan soal 5, kemudian ditulis di buku dan dikirim ke WA Bu Evi. Jangan lupa anak-anak yang belum mengerjakan tugas, semuanya harus dilengkapi tugas-tugasnya. Saya tunggu sampai 1 minggu ke depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.